Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sabi wa dhurriyyati wa janna syaitan sallallahu alaihi wasallam muqarrabin husan ila Imam Bukhari husan ila Imam Az-Zabidi sallallahu alaihi wasallam husan ila mahadina al-asqiya malam talamidi masati lillahi ta'ala lahumul fatihah wa syahadati bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Abu Sufyan, kita melanjutkan hadis panjang terkait dengan surat Kanjeng Nabi terhadap Heraklius. Kemarin pada pertemuan sebelumnya di akhir itu diriwayat disampaikan tentang bunyi surat Nabi. Surat Kanjeng Nabi kepada Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasuli ila Heraklius Adimir Rum dan seterusnya. Yang isinya adalah Kanjeng Nabi meminta Heraklius masuk Islam. Nah, kala ngendika sapa Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan menceritakan kenapa Abu Sufyan bisa bercerita, karena ketika itu Abu Sufyan dipanggil Heraklius untuk dikonfirmasi sifat-sifat Kanjeng Nabi, untuk memastikan bahwa Nabi itu benar. Falama kola, nalikane wis ngucap sapa Heraklius maing barang kola yang ngucap koyok tadi, Heraklius mengatakan apa yang kalau benar informasi dari Abu Sufyan tentang sifat, perilaku dan pengikut Nabi, maka udah izin ya, nanti dia diganti handle-nya. Makola wa farogo lan selesai min qiraatil kitab saking membaca suratnya Nabi. Setelah dibacakan suratnya aslam tadi kemarin, aslim taslam, masuklah Islam maka kau akan selamat. Kalau Heraklius mau masuk Islam, Nabi mengatakan Heraklius akan mendapatkan 2 pahala. Pahala dia sendiri masuk Islam, dan yang kedua pahala karena dia diikuti oleh para pengikutnya. Tapi kalau dia tidak mau, maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang juga tidak mau. Setelah membaca surat itu, kasuro mongko banyak indawono sekitar Heraklius sopo as-sohubu, temannya pada ngumpul. Wartafaat lan menjadi ramai apa ala suatu suara kayak kita. Kemudian rame dewe gitu kan, muncul apa itu namanya, muncul banyak suara podo riuh. Ketika riuh fa ukhrijna, mongko kemudian dikeluarkan sapa kita. Kemudian yang kelompok Abu Sufyan disuruh keluar karena ini persoalan pribadi, kemudian urusan internal. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun Abu Sufyan li ashabi pada teman-teman saya hina ukhrijna, nalikane dikeluarkan sapa kita lakot amiro, teman-teman terjadi apa Amru ibnu Abi Kabsah, perkarane ibnu Abi Kabsah. Inaus dun Abu Kabsah iku yakhofuhu, takut ing Abu Kabsah sapa Maliku Bani Asfar, itu pemimpinnya Bani Asfar. Falama ziltu mongko terus-terusan sapa ingsun iku mukinan, berkeyakinan annahu iku sayat haru, bakal muncul hatta adkhala, sehingga memasukkan sapa Allahu alaihi ngatas ingsun al-Islam ing Islam. Ternyata Abu Sufyan itu begitu Heraklius menyampaikan tentang statementnya, kemarin masih ingat Heraklius mengatakan kalau saya berada di samping Muhammad maka saya akan membasuh kaki beliau. Itu berarti pengakuan jujur dari seorang Heraklius terhadap Kanjeng Nabi. Kalau saya berada di dekat beliau, Anda masih ingat kemarin, lagosaltu qodamahu, maka aku akan membasuh kedua kaki Kanjeng Nabi. Dari kata-kata itu Abu Sufyan mengatakan, oh ini mesti bakal rame ini. Bahasa kita gitu, wah ini rame ini. Karena pemimpinnya sudah statementnya sudah aneh. Anda bisa bayangkan Kanjeng Nabi itu Islam dan agamanya baru muncul,
Heraklius itu raja Romawi, mayoritas Katolik. Kemudian dia membuat statement yang aneh, di mana beliau mengakui kebesaran Kanjeng Nabi. Sampai karena pengakuan tulusnya, kemudian beliau mengatakan, kalau aku berada di dekat Muhammad, akan aku basuh kakinya. Itu menunjukkan penghormatan yang luar biasa. Karena itulah Abu Sufyan mengatakan, ini mesti akan jadi aneh nanti Romawi. Wakana lan ono sapa Ibnu Natur. Kemudian ada Ibnu Natur, sahibu Ilya'a, teman dekatnya Ilya. Ilya itu nama orang. Wa Hirakl lan Heraklius. Sukifa yaitu uskup ala Nasoro Sami ngatasi umat Nasrani Damaskus. Kalau Anda baca riwayat, Ibnu Natur itu seorang uskup di Damaskus yang ketika beliau itu dekat dengan Heraklius. Jadi kalau bahasa kita apa ya? Mungkin ketua MUI gitu ya. Ini ada presiden, ada ketua MUI atau ketua NU gitu ya. Ketua Muhammadiyah. Yang jelas dia uskup di Damaskus yang kemudian teman dekatnya Heraklius. Heraklius itu kaisar. Kalau kita baca riwayat, dalam satu riwayat dikatakan Ibnu Natur itu kemudian menunjukkan keislamannya. Dan itu di depan umum. Jadi beberapa hari dia tidak mau ke gereja, nggak mau memimpin misa, sehingga kemudian masyarakat ramai. Suatu ketika kemudian beliau dipaksa untuk memimpin misa. Kayak kalau bahasa kita, NU suruh memimpin tahlilan di depan istana. Maka kemudian ketika terakhir beliau memimpin itu, beliau mengucapkan syahadat di depan banyak orang. Itu yang kemudian masyarakat menjadi marah dan dia akhirnya dikeroyok masyarakat sampai mati. Anda bisa baca itu di banyak catatan. Itu namanya Ibnu Natur. Sahibu Ilya dan Herakl, teman dekatnya Heraklius yang menjadi uskup di Damaskus. Fahadasa. Tapi kalau di sini tidak diceritakan. Fahadasa mengko cerita sapa Ibnu Natur ana Herakl saat temene Heraklius hina kodima nalikane datang Biliaa kelawan ana ing daerah Ilya asbaha mongko dadi yauman satu hari khobisan nafsi dalam kondisi yang kurang sehat. Faqala mongko ngucap lahu maring Heraklius sapa ba'du batori kotihi sebagian pengawalnya kot istangkarna mongko teman-teman telah menyembunyikan sapa kita haitaka ing keadaanmu. Jadi suatu ketika pada waktu tertentu Heraklius itu jatuh sakit. Mungkin karena sudah waktunya wafat. Dia jatuh sakit. Sakitnya Heraklius itu disembunyikan. Kayak kita kan biasa toh kalau pemimpin sakit biasanya nggak diomong nih karena akan mengganggu stabilitas. Heraklius itu sakit, maka kemudian para pengawalnya mengatakan istangkarna, kita sembunyikan keadaanmu. Kala ngendika sapa Ibnu Natur yang uskup tadi, wa kana lan ana sapa Heraklius iku hazaan. Suatu ketika yang dulu melihat finujumi ing dalam langit, ing dalam bintang-bintang faqala mongko ngucap sapa Heraklius lahu maring sebagian pasukannya tadi hina sa'alu. Ketika sakit itu bolak-balik Heraklius melihat ke atas. Kemudian ditanya oleh pengawalnya, kenapa Anda sering melihat ke atas? Kayak kita, kayak tanggal tua. Bolak-balik ndelok kirimane wis teko apa urung. Heraklius itu bolak-balik lihat ke atas. Faqala lahum khina sa'alu. Ketika ditanya ngapain melihat ke bintang-bintang, apa jawabannya Heraklius? Ini sedunia ingsun iku ra'aitu, melihat sapa ingsun alailata suatu malam, hina nazartu, nalikane memperhatikan sapa ingsun finujumi dalam bintang-bintang. Ana malikal hitani, saat temene penguasa yang berhitan, iku qad zarot, teman-teman telah muncul. Kata Heraklius, suatu ketika saya mimpi melihat langit. Dalam mimpi itu saya melihat ada seorang penguasa Malik
itu nanti akan muncul. Malik itu, penguasa yang akan datang itu, salah satu cirinya adalah beliau berkhitan. Sunat. Indikatornya jelas. Akan datang seorang penguasa yang besar yang indikasinya beliau itu berkhitan. Faman yahtumu, karena itu kemudian ditanya, faman mongko siapa? Yahtan itu yang yahtinu yang berkhitan min hadil umati. Karena itu kemudian itu aneh kalau ada orang kok khitan. Rupanya Romawi itu enggak khitan ya. Kok dia masih nanya. Kemudian Heraklius nanya, siapa di antara masyarakat kita yang berkhitan? Berarti dia enggak khitan. Berarti Romawi tradisi itu enggak khitan. Sehingga kemudian nanya, kalu padha njawab sapa pengawal, laisa ora ana yahtatinu khitan ilal yahud. Kecuali orang Yahudi. Kata anak buahnya, kita enggak ada yang khitan itu orang Yahudi loh. Kita berarti yang Nasrani tidak khitan. Tapi enggak tahu ya, bener lah. Sekarang yang khitan siapa? Masa Islam toh? Kayaknya teman-teman non muslim khitan juga toh? Enggak tahu juga. Kita juga enggak tahu kapan. Masalah kita enggak pernah diundang khitanan. Walimatul khitan. Yang khitan kita tahu, Islam khitan, Yahudi khitan. Di sini dikatakan yang teman kita enggak ada yang khitan kecuali Yahudi. Fala yuhimannaka. Maka jangan menyusahkan kaing sira apa saknuhum, kata pengawalnya. Yang khitan itu hanya orang Yahudi. Yahudi tidak banyak, karena itu jangan risau. Faktub mongko nulisa sapa sira ila madain maring daerah-daerah mulkika ing kerajaanmu payak tulu mongko bakal membunuh sapa mulkika tadi man ing wong fihim ing dalem man minal Yahudi. Kata tentaranya ganas banget. Dia mengatakan kalau memang mimpi itu benar bahwa nanti akan muncul penguasa baru yang penguasa itu adalah orang yang berkhitan, kita tahu yang berkhitan itu Yahudi. Karena itu perintahkan aja pada kita seluruh Yahudi akan dimatikan yang ada di Romawi. Coba, ini kan kayak Fir'aun ya. Fir'aun itu kan mimpi akan ada orang yang menggulingkan istananya. Karena itulah kemudian dia membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Karena mimpi itu mengatakan ada orang nanti laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Sehingga kemudian semuanya dimatikan. Itu kan kayak juga Namrud yang mimpi menakutkan, kemudian semua bayi laki-laki dibunuh. Sehingga Nabi Ibrahim diungsikan ke gunung, ke gua. Rupanya Kaisar Heraklius juga mimpi yang sama, bahwa akan muncul penguasa besar, indikatornya khitan. Dan ternyata yang mereka pahami yang khitan itu Yahudi. Karena itu tentaranya mengatakan, perintahkan aja kita untuk membunuh semua Yahudi, sehingga tidak akan muncul penguasa baru dari kalangan mereka. Fabaina mongko di antara kita utai mereka ala amri mengatasi perkarane tadi. Utia kemudian didatangi sapa Heraklius birojulin kelahan seorang laki-laki arsala kang utus bihi kelahan sapa Maliku Hosan Raja Hosan yuhbiru yang memberikan kabar an khobari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking tentang keluargane Rasulullah. Tapi kemudian sebelum Yahudi diperintahkan untuk dibunuh, ada utusan dari Hosan datang kepada Heraklius. Falama akhbarahu, kemudian falama istahbarahu, nalikane minta kabar hu ing sapa Heraklius hu ing utusan tadi, sapa Heraklius sakola idhabu. Berangkata sapa sira fangduru. Memperhatikan sapa sira amuhtatinun ana ta khitan sapa huwa Muhammad amla. Maka kemudian selain Yahudi yang sudah dipastikan khitan, Heraklius masih nanya lagi. Coba nih deloken orang Arab. Orang Arab khususnya Kanjeng Nabi itu khitan enggak?
wong Arab itu biasa khitan enggak? Fanadoru mongko podo memperhatikan sapa mereka ilai maring Kanjeng Nabi. Maka kemudian mereka datang ke Mekah atau mungkin ke Madinah, ya Nabi saat itu kan sudah di Madinah. Mereka kemudian ke Madinah, fawajaduhu mongko podo nemu sapa orang utusane sapa tadi? Heraklius hu ing Kanjeng Nabi ana ustune Nabi iku mumtahinun, muhtatinun. Nabi itu ternyata khitan. Fasa'alahu kemudian nanya sapa utusan tadi anil Arabi saking wong Arab, fakolahum utawi wong Arab semuanya ku yahtatinun. Wong Arab juga khitan. Begitu dapat informasi bahwa Kanjeng Nabi itu khitan, tradisi Arab juga khitan. Berarti yang khitan bukan hanya Yahudi, tapi juga Arab. Anda paham? Khitan itu pertama kali kalau menurut riwayat, pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim yang pertama khitan. Sementara Ibrahim punya putra Ismail dan Ishak. Ismail melahirkan Kanjeng Nabi dan bangsa Arab, Ishak melahirkan orang-orang Yahudi. Karena itulah semua keturunan Ibrahim khitan. Nah, ketika Heraklius mengatakan, coba perhatikan Muhammad tuh khitan enggak? Orang Arab itu khitan enggak? Ternyata Kanjeng Nabi khitan, orang Arab juga khitan. Begitu tahu dapat informasi bahwa yang khitan bukan hanya Yahudi, tapi juga Arab dan Kanjeng Nabi, apa jawab reaksinya Heraklius? Pakola mongko ngucap sapa Heraklius. Hadza utai ini Arab dan Kanjeng Nabi yang khitan tadi iku mulku hadil ummati. Dialah penguasa zaman ini. Qad dhaharat. Hadza iku mulku utai penguasa zaman iku qad dhaharat telah muncul. Berarti kemudian Heraklius memastikan bahwa yang dia mimpi akan muncul penguasa baru ternyata bukan dari tradisi Israel dan Yahudi, tetapi dari Arab dan dari Nabi, berarti Islam. Dan kita kemudian ramalan Heraklius benar, karena beberapa waktu kemudian Islam menduduki Palestina zaman Umar bin Khattab. Masa Umar itu kan masa yang paling luar biasa. Coba Anda bisa bayangkan mulai Kanjeng Nabi sampai Umar itu hanya selisih 3 tahun. Nabi wafat, kemudian diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu hanya 2,5 tahun. Jadi khalifah, kemudian ganti Umar. Begitu Umar jadi khalifah, Islam telah menguasai Iran, Persia sekarang, kemudian menguasai Mesir, kemudian terakhir menguasai Palestina. Yang kemudian Palestina di bawah kendali Islam. Hanya beberapa tahun setelah wafat Nabi, Islam sudah masuk Palestina, yang ketika itu di bawah kendali Romawi. Kemudian diambil alih di Islam. Nanti pada fase berikutnya kemudian Islam tidak hanya menguasai Palestina, bahkan kemudian Konstantinopel. Ramalan mimpinya Heraklius terjadi. Sumakataba, karena dia kemudian yakin bahwa setelah ini Islam akan berkuasa, Sumakataba kemudian nulis surat sapa Heraklius ila sahibin maring temannya lahu kedue Heraklius birumawiyata ana daerah Romawi. Wakana lan ana sapa sahib iku nadhirahu teman diskusine Heraklius fil ilmi ing dalem ilmu. Wasara lan mlaku sapa Heraklius ila Himsa maring tanah Himsa. Falam yarim mongko ora meninggalkan sapa Heraklius Ahimsa ing daerah Himsa hatta atahu sehingga datang hu ing Heraklius apa kitabun balasan surat min sahibihi saking temennya yuafiku kang memenuhi ya Heraklius ing atase pendapat Heraklius ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing atase keluarnya Kanjeng Nabi. Rupanya Heraklius itu hebat. Dia begitu mendapatkan fenomena surat Nabi, beliau tidak segera mengambil keputusan, tapi semua lini itu dihubungi untuk memastikan kebijakannya nggak salah. Ini contoh kaisar yang hebat. Jadi coba dia menghubungi siapapun, kemudian beberapa teman dekatnya, akademisi kalau bahasa kita, kampus-kampus dihubungi, daerah-daerah akademisi
untuk dimintai pendapat apakah benar bahwa Muhammad yang kirim surat untuk minta masuk Islam itu benar seorang nabi sebelum mengambil sikap. Heraklius mengatakan dugaannya bahwa Muhammad itu benar seorang nabi, tetapi dia tidak berani memastikan sebelum dia mendapatkan persetujuan dari para akademisi dia. Anahustune Muhammad iku nabiyun. Fa'adzina. Ternyata para akademisi di Romawi ketika itu membenarkan dugaan Heraklius bahwa Muhammad yang kirim surat ke beliau itu benar seorang nabi. Berarti yang membenarkan bukan hanya dugaan Heraklius itu, tetapi juga para akademisinya. Anau nabiyun fa'adzina. Mongko ngizini sapa Heraklius li udzama Irumi maring para pembesar Romawi fidas karotin ing dalam istana lahu kedhe Heraklius wi Himsa ana tanah Himsa. Suma amaro. Maka kemudian terakhir Heraklius mengumpulkan semua sarjananya, semua akademisinya. Suma amaro kemudian perintah sama Heraklius bi awabiha ana kelawan pintune istana fagulikot mongko kemudian dikunci. Semua sarjana, semua akademisi, kalau dalam bahasa kita muinya diundang ke istana, kemudian mereka melakukan rapat tertutup. Hulikot abwabu, pintunya ditutup karena bukan untuk umum. Sumpah itola'a. Kemudian setelah semua pimpinan datang, rapat tertutup, apa yang dilakukan oleh Heraklius? Sumatolaat kemudian muncul sapa Heraklius lakola kan ngucap sapa Heraklius ya maksarar Rum. Para pembesar Romawi. Halakum ana ta iku kedhi sira minal falahi saking keberuntungan keuntung falah warusdi dan hidayah petunjuk. Apakah kalian ingin mendapatkan petunjuk atau apakah kita ingin menjadi masyarakat umat yang beruntung? Wa buta lan telah muncul tetap apa mulkukum kekuasaanmu atau penguasamu patut tabiu mongko ngikutono sapa sira hadzar rajula ing laki-laki ini. Kata Heraklius, pesan terakhir beliau, apakah kalian ingin mendapat hidayah? Apakah kita ingin menjadi masyarakat yang beruntung? Kalau kita ingin mendapatkan hidayah dan beruntung, marilah kita ngikuti Muhammad. Coba, berani banget dia. Ini sama dengan yang kalau dalam riwayat itu yang mengatakan ini Ibnu Natur, yang kemudian dia menunjukkan keislamannya di depan umatnya. Tapi kalau di sini Heraklius yang mengatakan itu di depan para pembesarnya. Ketika Heraklius mengatakan fatu tabiu hadzal rajul, marilah kita ngikuti laki-laki ini yaitu Muhammad. Apa reaksi pembesarnya? Fahasu mongko padha menolak sapa mereka haisatahumuril wahsi koyok melayune larine binatang buas ilal abwabi maring pintu. Mereka kemudian menolak semua dan tidak ada mau yang tunduk. Mereka bisa melakukan apapun yang diperintahkan Heraklius, tapi satu, mereka nggak mau kalau dia tidak pindah agama. Fawajatuha mongko padha nemu sapa mereka ha ing abwab qad hulikot. Padahal pintunya sudah dikunci, tapi mereka tidak mau. Falama ro'a nalikane ngerti melihat sapa Heraklius nafrotahum ing larine mereka wa ayisa lan putus asa minal imani saking iman qala. Kemudian ngucap sapa Heraklius ruduhum kembalikan sapa sira mereka alai yang atase ingsun. Faqala mongko ngucap sapa Heraklius ini sedune ingsun iku kultu ngucap sapa ingsun makolati ing ucapanku anifan yang tadi tabiru ngawi kabar sapa ingsun biya kelan makolati tadi syiddatakum krana
kuwate ira kabeh ala dinukum ing atase agamamu. Fakat roa itu lan teman-teman melihat sapa ingsun fasad jadu mongko padha sujud sapa mereka lahu maring Heraklius warodulan ridho sapa mereka anhu saking Heraklius. Kalau di sini kayaknya Heraklius nggak sukses bawa umatnya, dan di sini juga tidak menunjukkan Heraklius menjadi muslim. Dia hanya ngejak kalau kita pengen baik, ya apa lagi kita bareng-bareng masuk mengikuti agama Muhammad. Ternyata para pembesarnya nggak ada yang ikut, jadinya juga yus gak apa-apa lah. Kayaknya begitu. Akhirnya kan kata-kata terakhir dia ngatakan, kayaknya Anda ini nggak mau diajak ngikuti ajaran Muhammad karena Anda sudah kuat banget ngikuti agama yang lama, yaitu Katolik. Maka kalau sudah begitu ya nggak apa-apa deh. Akhirnya tidak ada perubahan. Sehingga kalau dalam riwayat yang kemudian secara terang-terangan masuk Islam adalah Ibnu Natur, uskupnya. Heraklius tidak. Karena itu kan kemudian Anda ingat Nabi itu pernah melakukan sholat gaib. Kita nggak tahu salah satu orang yang oleh Nabi di sholat gaib ketika wafat adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi kita nggak tahu apakah beliau masuk Islam atau tidak. Tapi yang pasti adalah Raja Najasyi itu pernah menerima orang-orang Islam yang hijrah. Anda masih ingat masyarakat Islam ketika di Mekah itu kan pernah hijrah. Salah satunya ke Najasyi. Sebelumnya pernah hijrah ke Taif, kemudian dikembalikan, kemudian ke Najasyi. Ketika itu Najasyi rajanya adalah non-muslim. Tetapi Najasyi itu, kalau sekarang mana Najasyi itu? Ethiopia ya? Yang sekarang menjadi negara penghafal Al-Quran paling banyak. Padahal kalau Anda lihat di YouTube, Ethiopia bukan negara yang kaya. Jadi kalau ngafal Al-Quran itu kayak zaman kecilan saya, pakai sabak. Ngerti sabak ya? Enggak ada yang ngerti sabak. Sabak itu kayak papan tulis terbuat dari ini. Zaman dulu kan begitu. Kita belum punya kertas. Anda bisa nanya mbah-mbah kita sekolah. Pakai sabak itu jadi papan untuk nulis itu apa itu? Gitu ya, 30 cm. Itu yang bekal kita sekolah. Nanti satu sehari kan berarti cuma satu pelajaran. Itu dicatat di situ, nanti pulang dihafal. Nah, setelah hafal itu dihapus. Kemudian untuk pelajaran berikutnya. Nah, kita kan nggak perlu menghafal. Dicatatkan dosennya di papan, tinggal jepret. Nah, Ustadz ngajar bolak-balik motoni materi. Ini enak banget anjir. Padahal apa dipoto? Nanti belajar di rumah, Ustaz. Ame omah ya selali ya. Golek ketemu lagi ketika mau ujian. Mana materinya kemarin? Nah, dulu sabak. Itu juga begitu. Ini kayaknya kembali ke sini Heraklius nggak sukses untuk begitu. Ini ro'aitu makolati anifan ahtabiru biha siddatakum. Saya untuk menguji begitu. Kalau yang tadi, yang Najasyi tadi, nanti coba dicek apakah beliau sempat masuk Islam atau tidak. Tapi yang pasti adalah bahwa ketika orang-orang Arab itu hijrah ke Najasyi, Raja Najasyi itu melindungi para sahabat yang Islam, walaupun Najasyi tidak Islam. Maka kemudian ketika beliau wafat, Najasyi wafat, Nabi kemudian berkenan untuk sholat gaib. Ada 4 sahabat, 4 orang Nabi itu melakukan sholat gaib. Yang 3 itu sesama Muslim, yang 1 kalau Najasyi belum sempat Islam berarti dia non Muslim. Nabi sempat untuk melakukan sholat gaib, walaupun itu non-muslim. Mungkin saya salah, tapi nanti bisa dicek Najasyi itu sempat masuk Islam atau tidak. Tapi yang pasti Nabi melakukan salat gaib terhadap beliau ketika mendengar bahwa beliau wafat. Ketika Heraklius wafat, Nabi tidak. Ini kultu makolati. Fasah jatuh mongko sujud sapa mereka lahu maring Heraklius warodulan ridho anu saking Heraklius. Wakana
Mongko ana apa zalika, kondisi tadi di mana Heraklius tidak bisa mengajak para pembesarnya untuk masuk Islam mengikuti Kanjeng Nabi, iku akhiru sakni Heraklius. Itulah akhir kehidupan Heraklius. Kemudian selesai. Tidak ada informasi yang jelas, mungkin di hadis lain, tapi hadis ini kayaknya tidak begitu jelas apakah Heraklius akhirnya masuk Islam atau tidak. Kalau dalam riwayat yang lain, yang jelas masuk Islam itu yang Ibnu Natur, yang uskupnya. Itu kalau Anda bisa lihat di dalam banyak catatan, Ibnu Natur itu kemudian, karena beliau di dalam catatan itu dikatakan, beliau terang-terangan di depan umum, untuk mengatakan bahwa saya beriman, sejak saat ini saya tidak lagi menjadi uskup, tapi saya pindah agama. Dan itu membuat masyarakat beliau, jamaahnya marah, sehingga beliau kemudian dipukuli sampai mati. Karena itu kan Anda bisa bayangkan kalau kemudian ketua agama, ketua jamaah kemudian pindah agama. Itu kita mungkin juga kalau ada kiai di depan santrinya kemudian ngomong aku pindah agama atau agama lain pindah ke Islam, itu kan mesti akan jadi ramai. Nah, kasusnya dulu juga begitu. Baik, nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Babul Iman. Ini yang hadis tentang Heraklius itu tercatat di dalam kitab Bukhari hadis nomor 7. Anda bisa baca di hadis ke-7 kitab aslinya dalam Bukhari. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam ya'allimna ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.